Nah, di depan kami sudah ada seorang narasumber. Sebelum kami memulai, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya dulu, Ibu. Oke, nama saya Ibu Titi. Saya adalah PIC di Klinik Kapas Madya ini. Klinik Kapas Madya ini berada di Jalan Kapas Madya 2, nomor 29 Surabaya, yang kebetulan di bawah naungan PT Giri Bangun Husada. Jadi di sini saya itu sebagai penanggung jawab klinik dari operasional semuanya di bawah naungan PT tersebut. Begitu. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Bagaimana awal mulanya didirikan klinik Kapas Madya ini? Awal berdirinya klinik ini jadi gini. Memang saya dulu berencana ingin mempunyai klinik sendiri, tetapi karena permodalan klinik yang sangat tinggi, makanya ada pihak PT yang membiayai untuk pembentukan klinik ini, sehingga klinik ini bisa berdiri. Terus untuk area, kenapa saya pilih di sini? Karena Surabaya Utara ini, terutama di area Gedung Coek, area Suramadu ini masih sedikit fasilitas kesehatan di sini. Maka kita putuskan untuk mendirikan klinik di area Kapas Madya ini. Itu sih. Karena ada masalah pembiayaan, makanya untuk hasilnya bekerjasama gitu. Iya, siap. Kemudian untuk selanjutnya, berarti berapa lama Bu klinik ini udah beroperasi? Kalau klinik ini beroperasi sudah jalan di tahun keempat, tergolong baru sih kita. Jadi sekitar 3,5 tahun, belum 4 sih. Ya. Kira-kira 2018an gitu. Betul, 2018 akhir. 2018. Ya. Berarti untuk awalnya klinik ini tuh menjalin kerjasama dengan apa dulu nih Bu? Kalau untuk awal kita izin operasional keluar, kita itu melayani pasien umum di sini dengan promo gratis, memang pemeriksaan gratis, terus cek lab gratis, itu kita berikan program itu. Di bulan kedua kita langsung MOU dengan BPJS Kesehatan. Jadi pertama kali yang bekerja sama dengan kami adalah BPJS Kesehatan untuk rawat jalan Paskes tingkat 1. Sampai saat ini gitu. Betul. Kemudian di awal-awal untuk membuka klinik Kapas Madya ini, persyaratan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Kalau persyaratan tentunya banyak sekali ya, apalagi regulasi di kota Surabaya ini sangat ketat. Jadi untuk pendirian klinik itu harus benar-benar yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi yang ada, apapun harus sesuai, perizinannya harus semua lengkap. Jadi termasuk kepemilikan gedung, IMB-nya harus jelas, terus harus berbadan hukum, itu yang pasti. Terus untuk surat-surat yang lain seperti surat izin praktek dokter, tenaga kerjaan, perawat dan lain-lain itu harus ber-SIP semua, apoteker dan lain-lain. Terus untuk fasilitas lain seperti IPAL itu kita harus, jadi untuk pembuangan limbah cair dan padat itu kita harus punya juga. Dan itu semua harus berizin. Jadi ya semuanya kita lengkapi satu persatu, walaupun itu persyaratannya ketat dan harus konsul bolak-balik dari dinas kesehatan. Terus sarana prasarana yang ada kita itu perawatannya juga harus memadai. Itu memang kita revisi. Tapi ya kita penuhin semua yang ini gitu. Jadi untuk memenuhi kelengkapan atau regulasi yang ada kurang lebih berapa lama Bu? Saya dari pembangunan, jadi gini, klinik ini dibangun dari kita pembelian tanah ini ke pembangunan kita di 2 bulan. Perizinan clear itu di 3 bulan. Jadi 5 bulan dari klinik ini nol, benar-benar yang bangunan baru sampai perizinan keluar ini saya di 5 bulan. Itu sudah clear. Jadi
Jadi di bulan ke-6 kita sudah keluar surat izin operasional, baru kita buka untuk melayani pasien umum. Jadi kalau dari penyusunan ke perizinan, apa mungkin ada kendala Bu yang dialami? Misalnya perizinan ini keluarnya lama gitu. Kalau untuk perizinan itu sebenarnya nggak lama kalau kita itu sesuai regulasi tersebut. Yang bikin lama itu kan speknya harus begini, tapi keadaan kita masih begini sehingga harus kita lengkapi. Terus untuk syaratnya ruangan ini harus begini, yang kita belum, jadi kita harus pindahkan ruangan ini ke sini. Itu sedikit demi sedikit emang kita penuhin dan akhirnya sesuai dengan standarnya dan keluarlah surat izin operasional tersebut. Kemudian sebelum mendirikan klinik itu mungkin Ibu pikir ya nanti resiko-resiko yang mungkin terjadi atau bahkan sudah terjadi setelah klinik ini berdiri gimana? Kalau resiko-resiko pasti sudah kita pikirkan ya. Tapi ini saya yakin bahwa bisnis kesehatan, dunia kesehatan itu kalau kita mengelolanya dengan benar, itu resikonya juga kecil ya. Resiko yang terbesar adalah yang lagi maraknya sekarang itu jangan sampai terjadi malpraktek di sini. Itu yang terbesar, tanggung jawab yang terbesar. Untuk itu kita petugas semua itu harus bersurat izin praktek. Dokter, perawat, apoteker semua. Karena apa? Kalau kita nggak bersurat, nanti kalau ada sesuatu hal, misalnya pasien itu ada tuntutan seperti apa, atau kita ada perlindungan hukum, kita semua itu bersurat, ber-SIP, gitu loh. Jadi bukan dokter abal-abal, bukan perawat abal-abal. Nah, untuk menghindari itu sih kita untuk persuratan dari dokter-dokter dan tenaga medis lain kita lengkap. Terus yang kedua tentunya kita rekrut karyawan, dokter semua itu yang berkompeten, yang terampil. Karena apa? Karena klinik di sekitar itu juga lumayan ya Surabaya itu. Jadi kita berlomba-lomba memberikan pelayanan yang bagus, terus SDM yang bagus, skillnya yang bagus juga, supaya pasien jadi merasa nyaman, yakin sembuh di sini, sehingga mau kembali lagi ke sini, bahkan membawa sanak saudara, tetangga, jadi bisa berobat di sini. Sampai akhirnya nanti jadi klinik yang dipercaya sama para pasien nantinya ya Bu ya. Betul, harapannya seperti itu sih. Ya. Untuk Faisal apa ada yang mau ditanyain? Oh iya, ini masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Iya, boleh. Kira-kira modal awal untuk mendirikan sebuah klinik ini berapa itu? Berapa? Kalau untuk modal awal, karena ini klinik ini kita nggak sewa, jadi klinik ini benar-benar milik sendiri dari PT Giri Bangun Nusantara, dari gedung, terus perlengkapan alat, operasional awal, emang kita sekitaran di 4,5 M. Kalau misal ada kendala kayak kerugian itu, cara mengatasinya seperti apa Ibu ya? Kalau untuk kerugian, jadi gini, kita harus berstrategi supaya dari bulan ke bulan, dari hari ke hari itu pendapatan itu semakin naik. Jadi kita itu membuat terobosan-terobosan seperti contohnya yang lagi marak-marak ini, pandemi ya. Pandemi itu benar-benar pasien itu takut untuk berobat ke klinik, sehingga pendapatan klinik menurun. Tetapi kita bisa ambil dari mana supaya pendapatan klinik itu bisa naik. Akhirnya kita menerima pemeriksaan swab antigen. Dengan swab antigen itu otomatis mau nggak mau pasien datang ke sini untuk periksa, untuk cek, itu yang diperlukan. Seperti itu sih. Jadi kita harus bisa membaca situasi di luar seperti apa. Kalau seperti yang kemarin pandemi udah mulai turun, itu apalagi yang bisa menaikkan untuk omset supaya
hal-hal terburuk itu kita tanggulangin, jangan sampai minus kan gitu untuk biaya operasional dan lain-lain. Kalau kita berikan mencari terobosan lagi, apa yang bisa menaikkan omset klinik, kita bikin promo dari Poligigi. Jadi pemeriksaan karang gigi dengan harga paket murah. Jadi kita harus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasien saat ini. Kita harus bisa baca itu supaya tidak terjadi penurunan pendapatan. Untuk bicara masa pandemi Bu ya, perbedaan itu yang paling terlihat dibandingkan dengan sebelum pandemi itu seperti apa itu? Kalau untuk pandemi itu ya, awal pandemi memang sangat turun, pasien sangat turun. Di saat itu kita juga, tadi saya bilang, kita berinovasi gimana supaya pasien itu tetap ada kunjungan dan lain-lain, makanya kita adakan swab dan lain-lain. Perbedaannya yaitu kalau sebelum pandemi itu pasien memang nggak ada rasa takut ya datang ke klinik, dikit-dikit ke klinik, sakit sedikit ke sini. Sebelum dengan pandemi pasti menurun. Tetapi kita juga memberikan pelayanan nggak hanya pasien datang ke sini, karena kan beberapa takut. Jadi kita memberikan pelayanan online gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi untuk yang sebelum pandemi memang pasien banyak. Setelah pandemi pun, awal pandemi tadi saya bilang agak ada penurunan. Tetapi setelah 2-3 bulan pasien kita bisa stabil karena kita melayani by online tersebut. Begitu sih. Jadi perbedaannya dari angka kunjungan seperti itu. Terus segi dari varian penyakit itu juga berbeda. Kalau yang sebelum pandemi itu penyakit itu beragam, banyak ya. Bisa dikatakan 12 penyakit terbesar itu masuk di situ. Tapi setelah pandemi penyakitnya itu bisa dikelompok-kelompokkan. Jadi yang banyak itu mesti infeksi saluran nafas. Untuk kasus-kasus yang lain itu menurun sih. Gitu. Jadi perbedaan di tentang diagnosa penyakit juga beda sebelum pandemi dan pandemi. Itu. Apakah Ibu pernah berkeinginan untuk menjalankan usaha lain gitu? Selain klinik gitu? Saya karena kan basic saya di kesehatan, tentunya nggak jauh-jauh dari dunia kesehatan kan begitu. Jadi pengembangannya memang bukan cabang ya, tapi kita membuka klinik baru dengan kerjasama baru itu kita tetap upayakan. Apalagi ini pandemi sudah agak landai, kita bisa berinovasi lagi. Jadi memang kita berencana untuk mengembangkan di tempat lain juga sih. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu ya, apakah pernah mengalami jatuh bangun selama menjalankan usaha ini Bu? Kalau jatuh bangun itu pasti iya ya. Jadi walaupun waktu hanya 3,5 tahun kita mengalami juga jatuh bangun. Yang pasti di awal pembukaan klinik ini karena kita masih cari nama, masih pasien belum yakin dengan klinik kami, sehingga kami benar-benar yang berupaya keras, dan itu pun kayak upaya keras itu juga belum membuahkan hasil. Estimasi kami adalah di bulan ketiga kita itu bisa dikenal gitu. Tapi ya untungnya nggak sampai di bulan ketiga, bulan kedua karena BPJS juga sudah masuk, itu kita lumayan sih. Jadi nggak lama-lama. Setelah itu grafik untuk kunjungan naik. Terus adanya pandemi yang pertama itu kita sempat turun banyak sekali sampai terjadi minus waktu itu. Jadi sepanjang masa minus itu ya cuma 1 bulan di awal pandemi pertama. Itu kita memang pernah minus. Dengan minus itu, ya tadi saya bilang itu,
kita berinovasi lagi gimana meningkatkan konsep supaya pasien tertangani dengan baik, pasien puas sesuai standarnya, klinik juga tidak rugi seperti itu. Kalau saya mau ada pertanyaan tambahan lagi boleh saya cukup tertarik ini. Kemudian untuk BPJS ini kan juga bekerja sama dengan klinik ini ya Bu? Iya betul. Kalau apa ya Bu? Ada kendala nggak sih Bu dengan bedanya pasien dengan BPJS atau tidak? Pasien BPJS dengan pasien umum kalau di kita nggak ada kan kendala sama sekali, itu nggak ada. Pelayanan kita sama, obat-obat kita juga sama dengan pasien umum ya, BPJS dan umum. Terus untuk segi administratif dari BPJS sendiri pun tentang pembayaran kapitasi ke kami pun itu nggak ada kendala, nggak ada istilahnya pembayaran macet dari BPJS dan lain-lain itu tidak ada. Karena jujur kita administrasinya pun juga tertib ya, sehingga dari BPJS pun bisa terbayarkan juga tertib seperti itu. Boleh tanya satu lagi Bu? Iya, boleh silakan. Untuk cara pengelolaan keuangan klinik ini tuh bagaimana caranya? Kalau pengelolaan uang pendapatan klinik ya, kita memang ada Seperti pengeluaran per bulan atau per tahun gitu ya? betul. Kalau kita itu kan memang ada pembukuan yang pasti ya. Pendapatan bulan ini berapa, pengeluaran berapa, pengeluaran itu operasional klinik untuk gaji karyawan kan begitu. Terus sisa dari hasil usaha dalam sebulan itu berapa. Itu kita memang ada bagian untuk pembukuan itu sendiri dan pelaporannya tiap bulan juga ada. Terus untuk pelaporan tahunan juga ada. Untuk menjalin relasi dengan perusahaan lain itu bagaimana ya Bu? Ya, di antaranya juga itu ya. Di sekitar sini kan banyak perusahaan-perusahaan. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan edukasi kesehatan. Di sana kita bisa lebih dekat dengan karyawan, dengan mengenalkan klinik bahwa kita itu ada loh di dekat sini. Pelayanan kita ini. Jadi selain kita memberikan edukasi kepada para karyawan tersebut, keuntungan kita lebih dikenal, kita lebih intinya promosi ya ke mereka kalau kita itu ada, klinik kita itu ada di sini. Apakah ada pesan dan saran untuk kami Bu? Agar bagaimana untuk merintis usaha agar berhasil gitu Ibu? Ya, jadi gini, kadang-kadang mempunyai sebuah usaha itu impian ya, impian. Tapi untuk menggapai mimpi kita itu tidak bisa berdiam diri. Hanya mimpi tapi tidak berbuat sesuatu itu ya hanya mimpi terus. Jadi kalau ada mimpi sebaiknya itu kita harus berupaya, berusaha. Walaupun tidak ada modal yang sekian, bagaimana caranya biar mimpi saya itu bisa terwujud seperti itu. Jadi kalau dari saya sih jangan takut dengan mimpi kalau Anda mempunyai kemauan kan begitu. Itu aja sih. Terima kasih Bu untuk waktu yang telah diberikan untuk wawancara hari ini. Semoga jawaban-jawaban yang Ibu berikan bisa menjadi ilmu dan motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan. Iya. Dan juga semoga nanti ditunggu peresmian klinik-klinik selanjutnya nih Bu ya. Tidak relasi lebih banyak doanya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih sama-sama.